Salam saudaraku, selamat bertemu di program Masalah Itu Baik. Saya berharap melalui mendengarkan firman Tuhan di program ini, kita semua boleh melihat bahwa masalah yang kita alami mempunyai tujuan yang baik. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah melalui pembelajaran kebenaran firman-Mu, kami boleh melihat bahwa masalah yang kami hadapi adalah sesuatu yang baik. Tuhan campur tangan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan di balik masalah yang kami alami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, ketika kita mengalami masalah, seringkali kita melupakan satu hal, yaitu apa maksud Tuhan di balik masalah yang kita alami. Seringkali pikiran kita hanya tertuju kepada masalah yang terjadi, mengeluh, menangis, stres, tertekan, dan begitu banyak gerak tubuh yang lain yang kita praktekkan yang menunjukkan bahwa kita tidak suka mengalami masalah, saudaraku. Saudara, di dalam Alkitab banyak contoh tentang berbagai macam peristiwa di mana Tuhan punya rencana di balik masalah yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Salah satu contoh adalah tentang penganiayaan yang terjadi kepada Stefanus, saudara. Stefanus adalah seorang hamba Tuhan yang waktu itu dipilih di Yerusalem untuk melayani janda-janda, saudaraku. Namun oleh kemurahan Tuhan, Lazarus dengan berani memberitakan firman Tuhan dan membuat banyak tanda-tanda mujizat, sehingga hal itu memancing kemarahan daripada imam-imam, dan akhirnya Stefanus dihadapkan kepada mahkamah agama. Semuanya itu saudara dapat kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 6 dan Kisah Rasul pasal 7, saudaraku. Dan bagaimana Stefanus dengan berani membicarakan kebenaran firman Tuhan di hadapan mahkamah agama, saudara. Namun sungguh tak terduga, saudaraku, karena orang-orang yang di mahkamah agama bukannya menerima pengajaran yang disampaikan oleh Stefanus, namun mereka marah dan akhirnya mereka menimbulkan perlawanan dan membawa Stefanus keluar kota dan melempari Stefanus dengan batu, saudara. Apa maksud Tuhan di balik masalah ini? Mengapa Tuhan mengizinkan Stefanus mati dianiaya, saudaraku? Padahal Stefanus adalah orang baik, orang yang melayani Tuhan. Dari kisah ini, saudara, saya mau mengatakan kepada kita semua, saat kita melayani Tuhan, saat kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hal itu tidak akan menghilangkan masalah dari kehidupan kita. Masalah mungkin saja kita alami, namun saudaraku, melalui masalah itu Tuhan punya rencana, yaitu supaya kita boleh menjadi alat untuk terwujudnya rencana Tuhan. Saudara, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya, yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Namun saudara, rasul-rasul hanya berada di Yerusalem. Sejak turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta,
sampai kepada penganiayaan Stefanus, rasul-rasul dan semua orang Kristen hanya berkumpul di sekitaran Yerusalem, saudara. Mereka tidak melakukan pesan yang Tuhan perintahkan kepada mereka, yaitu mereka akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Karena itulah, saudaraku, Tuhan mengizinkan Stefanus dianiaya, bahkan dibunuh, saudara. Setelah Stefanus dibunuh, saudara, di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1 saya bacakan untuk kita. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Inilah, saudara, tujuan daripada masalah yang dihadapi oleh Stefanus, yaitu supaya melalui ini orang-orang Kristen tidak lagi hanya berada di Yerusalem, tapi supaya mereka menyebar, ya saudara, supaya mereka melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Satu lagi ayat, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 10. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, melalui penyebaran ini, saudara, Injil sampai ke Antioquia. Dan kita tahu, saudara, dari Antioquia inilah perjalanan Paulus dimulai untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa yang dikenal pada masa itu, ke seluruh dunia. Inilah tujuan daripada mengapa Tuhan mengizinkan terjadi penganiayaan kepada gereja di Yerusalem, saudara. Saudaraku, kita tahu, saudara, karena adanya aniaya terhadap orang-orang Kristen di Eropa pada abad pertengahan, saudaraku, maka Injil menerobos masuk ke Amerika, ke Afrika, ke Asia, saudara. Pada masa itu, saudara, orang Kristen di Eropa hanya berkutat selama hampir 1400 tahun, saudara. Injil hanya ada di Eropa, tidak menerobos masuk ke Afrika, tidak menerobos masuk ke Asia, Australia, dan Amerika, saudara. Karena mereka merasa nyaman di Eropa, saudara. Tetapi melalui penganiayaan yang terjadi di Eropa, saudara, maka orang-orang yang merasa teraniaya, orang-orang yang merasa tidak bebas untuk membicarakan kebenaran Tuhan yang murni, saudara, maka mereka pergi jauh, saudara. Saudaraku, ada maksud Tuhan di balik aniaya. Itulah yang menjadi pelajaran firman Tuhan yang kita harus dengarkan pada hari ini, saudara. Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi problem, saudara, saya terus mendorong, datanglah kepada Tuhan, sujudlah kepada Tuhan. Saya tambahkan, saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, saudara, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, karena itu
mari kita mengucap syukur ketika masalah terjadi dalam hidup kita. Sebab dengan mengucap syukur, saudara, kita dibangun dengan satu kesadaran bahwa masalah ini baik. Saat kita tahu bahwa masalah yang kita hadapi baik, maka kita akan datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa rencanamu, apa maksudmu, apa kebaikan yang kuperoleh melalui masalah yang kualami. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan mempunyai tujuan yang mulia di balik setiap masalah yang kita hadapi, saudara. Karena itu saya mendorong saudara-saudaraku, ya, saat ada masalah datang kepada Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Cari tahu apa kehendak, maksud dan rencana Tuhan di balik setiap masalah yang kita hadapi. Jangan hanya mengeluh, jangan hanya berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Orang-orang yang ada di Yerusalem pada masa itu, saudara, mereka tersebar. Mereka tidak tahu, tetapi satu hal dalam diri mereka, masalah ini harus kita hadapi dengan apa? Pergi. Dan saat mereka pergi, mereka memberitakan firman Tuhan di mana-mana, saudara. Dan saudaraku, melalui aniaya itu, saudara, Injil tersebar. Semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Satu orang Stefanus menimbulkan banyak keuntungan kepada gereja mula-mula, saudaraku. Ini juga untuk kita. Karena itu, saudara, jangan pernah putus asa bila ada masalah. Jangan kecewa, jangan frustasi, tapi tetaplah berdoa dan cari tahu, minta, mohon petunjuk dari Tuhan, supaya kita mengerti apa masalah, apa tujuan dari masalah yang kita hadapi. Sekiranya tujuan dari masalah yang kita hadapi adalah koreksi dari Tuhan kepada kita, supaya kita meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kesalahan, maka ini harus dilakukan, saudara. Mungkin saudara-saudara yang menjadi karyawan, Tuhan punya rencana untuk hidupmu, engkau menjadi pengusaha, saudara, maka jalani itu, ya, cari tahu, minta petunjuk dari Tuhan. Lakukan sesuatu, saudara, ya. Inilah orang-orang yang bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Bukan seperti orang dunia. Orang dunia mengutuk, menjauh, menolak masalah. Tetapi kita adalah orang-orang yang melihat bahwa masalah ini mempunyai tujuan yang baik. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita jatuh dalam kesulitan. Tuhan tidak mungkin mencelakakan kita. Ya, Tuhan dapat melindungi Stefanus supaya tidak dianiaya. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan punya rencana supaya melalui penderitaan dan kematian Stefanus, Injil diberitakan kepada banyak orang, saudara. Ada banyak hamba Tuhan yang karena bangkrut usahanya, ya, karena tidak berhasil dalam pekerjaannya, saudara. Ternyata itu adalah cara Tuhan memanggil mereka. Ada orang-orang yang sakit, saudara, ya. Ternyata sakit penyakit yang dialaminya adalah cara Tuhan memanggilnya untuk boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan. Kita tidak tahu misteri apa di balik kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Tapi semuanya itu pasti menghasilkan suatu kebaikan. Karena itu, saudara, ketika menghadapi masalah, jangan berpikir jelek dulu. Pikirkan, pasti ada tujuan Tuhan di balik masalah ini. Ucapkan syukur, ya, berdoa terus datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik dan mulia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini, ya Tuhan. Biarlah melalui masalah-masalah yang kami hadapi, ya Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga tujuan dan rencana Tuhan terlaksana dalam hidup kami. Kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau putus asa, kami tidak mau kecewa karena masalah, tetapi iman kami akan semakin teguh. Rencana Tuhan akan terlaksana dari
dalam hidup kami melalui masalah-masalah yang kami alami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sampai bertemu besok saudara dalam program Masalah Itu Baik. Terus renungkan masalah yang saudara hadapi, doakan dan pikirkan apa rencana Tuhan di balik masalah tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Salam.